Hello Technolovers, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia meminta negara-negara dunia, terutama anggota ASEAN, untuk turut memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN ke-17 atau ADMM pada Rabu 15 November 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Meskipun kabarnya nih, beberapa negara di ASEAN ada yang tetap mendukung serangan Israel ke Palestina dan ada juga yang tetap netral. Lantas, negara-negara ASEAN mana saja yang mendukung Palestina? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung Palestina? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Indonesia sebagai negara terbesar dan dengan penduduk muslim terbanyak, pasti tidak akan tinggal diam. Pemerintah bahkan menyatakan keprihatinannya atas konflik yang terjadi antara militan Hamas di Palestina dan Israel, yang mengakibatkan ratusan kematian. Indonesia juga mendesak agar kekerasan segera dihentikan agar tidak ada korban lagi. Pemerintah berharap konflik ini akan menyelesaikan inti masalah, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, sesuai dengan standar yang telah disetujui oleh PBB. Selama ini, Indonesia selalu menyatakan komitmennya terhadap konflik Israel-Palestina dengan mengatakan bahwa Palestina selalu ada dalam diplomasi Indonesia. Menurut pernyataan itu, Indonesia selalu berusaha untuk perdamaian dan penyelesaian konflik di antara dua negara tersebut. Misalnya, Presiden Joko Widodo sempat meminta Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk mengecam keras keputusan Amerika Serikat pada tahun 2018 untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Keputusan ini dianggap melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Menurut Dina Prapto Raharja, Senior Policy Advisor bidang diplomasi dan politik ekonomi, peran Indonesia dalam mengatasi konflik Israel-Palestina telah banyak dibicarakan. Dengan mengedepankan prinsip anti-kolonialisme dan imperialisme, Indonesia mendukung Palestina. Negara ini terus menyuarakan hak-hak Palestina atas tanah dan negara yang diakui kedaulatannya. Indonesia secara strategis bekerja sama dengan PBB, AS, Rusia, UAE, dan negara-negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, dan Yordania. Indonesia juga berfungsi sebagai mediator, membantu menyeimbangkan dan meredakan konflik Israel-Palestina dalam kancah bilateral, regional, dan multilateral. Malaysia dan Palestina memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Malaysia mendukung penyelesaian yang adil dan seksama melalui penyelesaian dua negara, juga dikenal sebagai penyelesaian dua negara yang didasarkan pada garis sempadan sebelum tahun 1967, dan menganggap Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Masyarakat Palestina di Malaysia berterima kasih kepada rakyat dan pemerintah Malaysia atas dukungan terus-menerus mereka. Mereka juga terus mengharapkan pembentukan negara Palestina. Malaysia harus mengambil tindakan apapun untuk menghentikan kampanye keganasan Zionis Israel terhadap Baitul Maqdis, Palestina. Malaysia akan secara aktif mengadvokasi agenda Palestina, termasuk melalui forum serantau dan internasional untuk mencapai aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan pembentukan negara Palestina dengan ibu kotanya, Baitul Maqdis Timur, berdasarkan sempadan yang ada sebelum tahun 1967. Dan yang terbaru, pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu, Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahwa Malaysia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan tidak akan menyerah pada tekanan dari negara-negara asing mengenai masalah ini. Kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki prinsip dalam hal ini dan kita tahu bahwa selama 75 tahun Palestina telah ditindas dan neokolonialisme dilancarkan oleh kekuatan-kekuatan besar dalam mengingkari hak-hak Palestina, ucap Ahmad Zahid. Brunei Darussalam. Meski tidak memiliki hubungan romantis dengan Palestina seperti Indonesia dan Malaysia, namun negara satu ini cukup jelas dukungannya atas Palestina. Brunei Darussalam menegaskan kembali solidaritasnya dengan rakyat Palestina di tengah eskalasi kekerasan baru-baru ini yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa tak berdosa, penderitaan, dan perusakan properti.
Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, MOFA, yang dirilis pada Senin 9 Oktober 2023, mendesak semua pihak untuk segera menghentikan semua bentuk kekerasan dan menahan diri sepenuhnya. Pernyataan itu lebih lanjut meminta semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB, khususnya dalam melindungi keamanan dan keselamatan semua warga sipil. Pernyataan itu juga menegaskan kembali solidaritas Brunei Darussalam dengan rakyat Palestina dan pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengunggah video percakapan telepon yang dia lakukan dengan Presiden Joko Widodo terkait kondisi Palestina saat ini lewat akun Facebook. Pemimpin negara ini setuju bahwa kekerasan Israel harus segera dihentikan. Mereka juga meminta masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk menghentikan teror Israel terhadap Palestina. Kita juga sepakat bahwa Malaysia memimpin bersama Republik Indonesia dan Brunei Darussalam mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengutuk serangan teror rezim Israel di Palestina. Ujar Muhyiddin yang juga sudah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri Brunei Darussalam, Sultan Hassan Al-Bolkiah. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi menggunakan akun Twitternya untuk mengulangi dukungannya terhadap rakyat Palestina. Presiden Jokowi berharap Israel segera menghentikan agresinya ke Palestina. Presiden Jokowi menyatakan bahwa agresi tersebut telah menewaskan ratusan orang, termasuk wanita dan anak-anak. Presiden Jokowi juga terus berkomunikasi dengan banyak pemimpin dunia dalam rangka ikut bersuara atas apa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung Palestina? Mungkin kita merasa tidak bisa berbuat banyak, tapi kita bisa menggunakan sosial media untuk menunjukkan dukungan kita. Kalau kata netizen Indo, the power of warga plus 62, ini saatnya kita bersatu. Salah satu tindakan nyata yang dapat Anda lakukan untuk mendukung Palestina adalah memboikot barang-barang yang mendukung Israel. Banyak produk pro-Israel masih dijual di Indonesia, termasuk makanan, kosmetik, restoran cepat saji, aplikasi, dan kebutuhan sehari-hari. Segera ganti dengan produk baru. Jika kita menggunakan produk yang pro-Israel, kita membantu Israel dan secara tidak langsung membantu serangan Israel ke Palestina. Selain itu, kita juga bisa memberikan donasi. Sekecil apapun jumlahnya, yang penting adalah niatnya. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Lalu kita juga bisa berdoa untuk keselamatan saudara kita di sana. Lalu kita juga bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mendukung Palestina juga. Semakin banyak orang yang mendukung Palestina, semakin banyak yang membantu. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.